jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong dari Kalimantan dan Palembang. Masya Allah. Dan juga jamaah Islam itu dan di rumah ini dirahmati Allah. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa catatannya. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Jangan jadi duri di rumah tangga orang. Coba saya panggil Ustadz Maulana dulu. Ustadz Maulana. Iya. Kita lanjutin tadi yuk sebelum iklan. Apa sih? Tapi jangan pakai marah. Enggak. Ya kan kita bicara masalah tentang fenomena yang terjadi. Dan ini gak bisa dihindari, memang kenyataan gitu loh. Ada orang ketiga yang merasa dirinya itu pemenang. Wah, sampai berani mendesak laki-laki atau suami orang lain ini untuk menceraikan istrinya. Untuk menikahi dia. Dan ini bagaimana? Apakah dia ini masih punya hati atau mungkin apakah perlu dipertanyakan imannya karena ini dia kayaknya bahagia banget di atas penderitaan orang lain terutama istri diceraikan itu. Nah itu bagaimana Ustadz Maulana? Mau izin penjelasannya? Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Fadhol Ustadz Maulana. Kalau berbicara tentang bagaimana sebenarnya hati dan iman orang yang melakukan hal sedemikian, mengambil hak orang, menyakiti perasaan orang lain, bahkan bahagia di atas penderitaan orang. Nah buat semuanya dengerin, tanpa menggurui hanya mengingatkan, tolong dicatat baik-baik. Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan dan jangan sampai terputus. Tonton sampai selesai karena penting endingnya nanti nih. Apa itu? Kata-kata mutiara dari Ustaz Sam. Dengerin. 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 Hidup ini sesaat, sebentar saja. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Jangan pernah melakukan 3 hal. Menyakiti, melukai, mengambil hak orang. 1, 2, 3. Menyakiti, melukai, mengambil hak orang. Ingat, menyakiti, melukai, maaf, sakit, telinga dibalas telinga. Ada namanya kisas. Tidak boleh. Anda ambil akan dibalas. Tapi jangan sampai hatinya orang juga rusak. Hati-hati. Melukai perasaan orang. Itu sampai kapanpun akan teringat. Bahkan digolongkan orang zolim. Dan ingat, tidak akan masuk surga orang yang menyakiti hati orang sebelum dimaafkan oleh orang yang pernah disakiti. Hati-hati loh. Kau ambil suami orang sehingga kau telantarkan orang itu dengan anak-anaknya. Ketahuilah, nanti kelak di hari kemudian akan diminta pertanggungjawabannya. Dengerin, buat semuanya yang merasa bahagia sekarang. Dunia ini sesaat. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Orang yang tertutup hatinya kadang-kala berasa bahagia. Nauzubillah. Kafir kan menutup. Benar. Menutup. Benar. Menutup pikirannya, menutup hatinya. Tidak peduli dengan keadaan orang. Betul. Bagaimana suatu saat nanti engkau akan rasakan. Berarti dia juga imannya berarti ada nggak benar berarti kan? Karena tidak mungkin ada orang berbuat dosa. Di saat itu ada imannya di dada. Nauzubillah. Pada saat orang berbuat dosa imannya lagi keluar. Oh, nih makanya nih, saya mau kasih lihat video buat Ustadz Maulana nih. Apa tuh? Ada istri sah labrak istri siri. Nah ini. Ini kita lihat. Kita lihat. Kurang ajar ya. Suami zaman sekarang. Bu, iya. Istri kerja di rumah. Iya, Bu. Kamu enak-enaknya. Iya, Bu. Mau Ya nikah Allah. lagi. Iya, Mau jadikan apa saya nih? Terus Bu, terus. Oh, Terus. saya sudah tidak sudah. Iya. Ceraikan saya. Iya, Bu. Ceraikan saya. Iya, iya. Ceraikan saya. Ya Allah. Saya sudah tidak tahan lagi. Tolong Pak, tenangin Pak. Saya bukan suaminya Pak. Tolong tenangin. Saya bukan suaminya. Harusnya dia nunjuk Bapak kalau mau, jangan saya. Suaminya yang nonton di rumah. Pusing lihat di sini. Tepuk tangan dong buat ibunya dong, Masya Allah luar biasa. Tanya Ustadz namanya siapa ibunya, bagus Namanya banget ibunya aktingnya. siapa? Nama saya Masayu Parida. Woi, jangan-jangan pemain sinetron dulunya. Hah? Mewakili suara wanita yang terzakiti. Iya. Betul.
Luar biasa. Makasih banyak Ibu. Ya, Tepuk tangan sama-sama. sekali lagi buat Ibu Mas Ayu. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islamuddin dan dirahmati Allah jamaah. Ada yang bilang, ini ada yang bilang ya, kalau menikah sirih itu nggak perlu wali. Nah, kalau itu kan gimana ya? Kalau menurut asumsi saya sih kayaknya harus deh. Coba kita tanya aja mana Habib Usman. Mana Habib Usman? Ya, Tepuk ya. tangan buat Habib Usman, silakan dijawab ya Pak Dolby. Li Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Ketika seseorang ada yang mengatakan bahwasanya nggak perlu wali, ini adalah segala sesuatu yang membahayakan dan tidak sah dalam hukum syariat agama. Berarti tadi itu tidak sah nikahnya. Padahal wali itu menjaga kehormatan anaknya, menjaga kehormatan yang diwalikannya, menjaga melindungi wanita daripada apa? Daripada kejahatan laki-laki. Daripada kejahatan laki-laki. Menjaga, melindungi, mengawasi, dan juga memprotek daripada orang-orang yang gak benar. Takut menimbulkan kemaksiatan, perzinahan, dan lain sebagainya. Wali itu pasti mencari yang terbaik untuk anaknya. Yang namanya orang tua pasti ketika dia menjodohkan atau dia melihat pasangannya, oh diistihorohin dulu. Munajat dulu kepada Allah. Apakah ini orang yang baik atau enggak calonnya? Kalau dia baik, bismillah. Kalau dia enggak baik, jangan sama dia. Cari yang lain, cari yang lain. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian dengan nafsunya, godaan setannya, tipu daya setannya. Akhirnya apa? Kabur, kawin lari. Akhirnya tanpa ada wali, tanpa adanya keluarganya, sehingga menimbulkan satu hal yang tidak baik. Ketika diawali dengan ketidakbaikan, maka tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Karena apa? Karena seorang anak perempuan, apalagi dia seorang perawan, dia wajib minta izin kepada orang tuanya. Dan orang tuanya pun ketika ingin menjodohkan, sama meminta izin dulu sama anaknya. Apakah misalkan dia cocok atau enggak? Kalau dia cocok, bismillah. Kalau anaknya enggak cocok, tidak diperbolehkan juga dalam syariat. Jadi syariat itu adalah apa? Menjaga, memprotek satu sama lainnya. Orang tua izin terhadap anaknya, apakah dia mau atau tidak. Dan anak pun minta izin kepada orang tuanya untuk minta dinikahkan. Ini adalah sesuai dengan syariat agama. Jadi jangan sekali-kali kalian nikah tanpa adanya wali. Karena ini tidak sah dalam hukum agama. Berarti dia zina dan memiliki anak zina. Dia berzina, dia memiliki anak zina. Tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Karena jelas dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, la nikaha illa biwalin wa syahida adlin. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kawin lari, tahu nggak kalau kawin lari? Yang paling kasihan siapa? Ya penghulu. Kenapa? Capek nyatas. Saya nikahkan anak saya. Capek ya. Oke, nih kita coba lanjut lagi. Sekarang kita mau kasih kesempatan lagi jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmennya Ustaz. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Iya dong, tanya dong Ustaz. Tanya Oh, dong iya. Ustaz, gimana Tanya dong, sih? Ustaz. Saya bilang kan tanya dong Ustaz. Kita masuk di segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ah, jadi co-host gak bener nih, duduk aja deh. Bayang nih. Apa? Ayo, Hah? siapa yang mau nanya? Yang Angkat mana tangan. angkat tangan? Ayo, yang mana? Yang dari Palembang dulu deh. Tadi soalnya jangan yang gimmicknya tadi. bagus. Ada di Jangan sebelahnya. yang tadi. Ini ada ini. Dia Ibu. nanti marah-marah lagi. Enggak, ini enggak. Coba, Ibu sini Bu. Boleh Bu, izin. Boleh, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Aini kami dari organisasi Emak-Emak Cindo Militan Sumatera Selatan. Apa Bu? Mak Cindo Militan. Organisasi Emak-Emak Cindo Militan Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong. Tapi- Itu Mama Cindo tuh apa maksudnya Ibu? Ibu-ibu. Ibunya
Cindo cantik walaupun bangun tidur Oh. dan tidur lagi. Oh, bangun tetap tidur cantik tetap dan tetap cantik. semangat. Oh, Tapi iya. militannya Mantap. itu yang keras gitu ya. Pantes. Semangat. Semangat. Ibu mau nanya sama siapa ibu? Izin saya ingin bertanya kepada yang terhormat Ustadz Syam. Oh ya, yang gak terhormat banget tuh dulu. Terhormat juga. Terima kasih, Tapi kan Ibu, yang lagi duduk yang terhormat. lain. Ustadz Syam, izin Siap, Ibu. kami mau bertanya. Siap. Bagaimana kalau orang yang melakukan pengkhianatan itu ternyata pernah dikhianati dan tanpa sadar melakukan hal yang sama dengan apa yang pernah dia alami. Apakah sepenuhnya ini salah dia, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, tepuk tangan buat ibunya dong. Masya Allah, makasih banyak ibu. Boleh kembali ke tempatnya. Silakan dijelaskan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau sampaikan khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka orang yang mempunyai iman yang sempurna atau mendekati kesempurnaan iman tidak akan pernah ada cerita yang seperti yang ibu tanyakan. Kenapa? Karena orang lain bagaikan dirinya. Jadi apa yang menyenangkan bagi dirinya itu juga dia akan lakukan kepada orang lain. Apa yang menyakitkan bagi dirinya tak akan pernah ia lakukan kepada orang lain. Karena dia tahu bahwa ini menyakiti. Saya kalau diginiin tersakiti, ya kali saya gituin orang lain. Tapi yang bisa melakukannya adalah orang yang sempurna imannya. Kenapa Nabi bersabda demikian? Karena Nabi SAW tahu di antara kita masih banyak manusia yang tidak memiliki empati, tidak punya empati kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak mampu merasakan sakitnya orang lain. Dia tidak mampu merasakan kebahagiaan orang lain. Bahkan kalaupun tahu orang lain tersakiti, dia tidak peduli. Maka tadi ibu tanyakan, dahulu dia korban, sekarang jadi pelaku. Tapi kalau pertanyaannya, apakah sepenuhnya salah dia? Maka subhanallah, manusia itu yang menggodanya ada syaitan, yang menggodanya ada nafsu. Syaitan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga manusia. Jadi yang pengganggu ini bukan hanya dari golongan jin, bisa saja dari golongan manusia. Manusia yang mana? Salah lingkungan. Makanya ada orang tidak kenal judi online, jadi judi online. Kenapa? Ada setan dari lingkungannya yang ngajarin. Subhanallah. Tidak pernah minum minuman keras, tiba-tiba nyobain. Setan dari mana yang godain? Bukan setan dari golongan jin, tapi yang godain dia teman-temannya dari lingkungannya. Subhanallah. Maka satu, ada godaan syaitan dari golongan manusia. Yang kedua, kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu inilah yang membuat seseorang yang salah dia pikir tidak salah. Kurangnya ilmu yang membuat seseorang yang tidak baik membuatnya berpikir bahwa itu baik. Dipikirnya baik. Kenapa? Karena tidak ada ilmu di dalamnya. Tapi yang penting diantaranya adalah kurangnya iman. Karena orang yang sempurna imannya tidak mungkin menyakiti orang lain karena dia tahu bahwa kalau dia tersakiti, saya pun ikut tersakiti. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Bang Fadli. Masya Allah, kita lanjut lagi yang mau bertanya berikutnya. Siapa angkat tangannya? Gantian dari Kalimantan. Iya, Bapak boleh izin? Iya, Masya Allah. Oh, yang sebelahnya dulu Pak, maaf Pak ya. Maaf Pak, oh iya aduh maaf Pak. Ada orang banyak banget yang pada mau nanya. Kasih yang muda dulu dari tadi yang senior-senior melulu. Silakan Mas perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Perkenalkan, nama saya Yajid dari Majelis Miftahul Jannah, Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Mas Yajid, apa Abang Yajid? Mau nanya sama siapa? Sama Habib Utsman. Nabi Usman, yang ini ngapain maju? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, iya. Karena Boleh. saya alhamdulillah akhirnya ketemu sama seukuran. Oh iya. Silakan, Bang Yajid mau nanya apa sama Habib Usman? Ya Habib, bagaimana jika akhirnya kita rela melakukan nikah siri karena merasa terjebak dan tidak ada pilihan lain, apakah pernikahan itu sah? Oh, ini kayaknya mendalami banget. Tunggu dulu. Iya. Udah nikah? Belum. Ah, Enggak, justru dia lagi mau nanya.
Dia belum nikah. Kira-kira kalau saya nikah siri gimana nih? Gak usah nikah yang resmi. Iya, betul, Biar nggak Ustaz. tahu. Oh betul lagi. Main betul-betul aja. Oke, makasih banyak Bang Yajid. Itu aja pertanyaan, tepuk tangan buat Bang Yajid. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya assalamualaikum. Silakan Bib, jawab Bib. Fadhol Bib. Akhir Bang Fadli, Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang menikah dengan nikah siri, hukumnya sah secara hukum agama. Sah secara hukum agama. Tetapi tidak tercatat di dalam buku pernikahan ataupun undang-undang negara ataupun tidak tercatat dalam buku nikah. Jadi tidak punya buku nikah. Tetapi orang tersebut memiliki kesahannya dalam hukum syariat agama. Tapi hati-hati zaman sekarang, kalau nggak salah ada pasal yang baru, maka berhati-hati. Ada pasal yang baru ketika seorang menikah lagi harus meminta izin terhadap siapa? Terhadap istrinya, atau dia harus mengerti tentang hukum yang sekarang karena ada KUHP yang baru. Jadi pelajarilah baik-baik, jangan sampai terjebak ke dalam suatu hukum yang dia tidak mengerti. Tapi kalau dalam hukum agama, dalam syariat agama, ketika ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanita, ada 2 orang saksi, ada walinya, ada maharnya, maka sah secara agama. Sah secara agama. Ketika ijab kabul, sah. Bismillah. Ini sesuai dengan syariat agama. Tetapi kalau misalkan seandainya tadi ada kalimatnya, saya terjebak dengan pernikahan. Terjebaknya ini banyak. Terjebak masalah apa? Apakah karena dia berzina, akhirnya dia menikah? Atau karena udah hamil, dia menikah? Ini harus kita pahami. Pahami. Kalau misalkan seandainya orang tersebut dia berzina, dia ingin menikah, maka tobat dulu, minta ampunan kepada Allah. Gak boleh menikah, gak boleh dinikahkan. Istighfar dulu, minta ampunan dulu kepada Allah, tobatan nasuha, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memahami bahwasanya dia berdosa, dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat, menyesali perbuatannya, baru boleh dia menikah. Kalau misalkan seandainya hamil, apakah boleh dinikahkan? Menurut 4 mazhab, ulama bersepakat bahwasanya berlakulah hati-hati ketika seorang itu hamil. Jangan sampai orang itu hamil. Dan bahkan ulama yang keras, yang syadid mengatakan tidak boleh dinikahkan karena syaratnya berat. Ketika dia dalam keadaan hamil, dinikahkan, takut dia berhubungan badan sehingga menjadi haram dan dosa. Sampai selesai dia melahirkan, dan masa idahnya bukan idah, masa 40 harinya nifasnya selesai, baru boleh dia nikahkan. Ini adalah dalam sebuah syariat agama. Makasih banyak Habib. Ayo semuanya jamaah berdiri, kita sama-sama. Boleh berdiri semuanya. Sama-sama kita simak lagu Indonesia Raya. Ini dia. Alhamdulillah saya sudah bersama Bapak yang mau curhat nih. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, sama-sama nanti kita simak ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Silakan Bapak perkenalkan dirinya yang mau curhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sadikin dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dong buat Pak Sadikin, Masya Allah ya. Mau curhat apa Pak? Ingin curhat Pak Ustadz, bagaimana kalau seorang gadis ingin menikah, tapi
ayahnya tuli dan bisu. Maksudnya kena penyakit tuli dan bisu. Iya, iya, iya. Iya. Siapa yang menjadi walinya? Menurut Oh. hukum. Jadi Terima pada kasih. saat anak perempuan mau dinikahkan, ternyata ayahnya ini ada mengalami, mohon maaf sebelumnya, gangguan pendengaran lah ya. Iya, pendengaran. Karena gangguan pendengaran ini pas lagi disuruh ngomong apa nggak tahu Nggak ngomong bisa. apa, repotnya. Ini harus siapa yang kira-kira bisa menggantikan gitu ya? Tidak bisa bicara, bisa Oh. mendengar. Oh ya, bisa Semua juga bisa kayak melihat gitu. gitu. Oke, Jadi siapa oke, oke. dia? Coba kita minta dari Habib Usman dulu yang jawab. Silakan Bib. Fadhol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika orang tua memiliki keterbatasan pendengarannya, penglihatannya, ataupun ucapannya, maka ini adalah harus diperhatikan betul-betul. Kalau misalkan seandainya dia hanya kupingnya tidak mendengar, mulutnya tidak bisa berbicara, tapi dia bisa menulis, maka dia menulis, dia menyerahkan untuk menikahkan kepada adik kandungnya ataupun anak laki-laki pertamanya untuk dinikahkan. Dia tulis. Atau diserahkan kepada wali hakim untuk menikahkan anaknya. Atau serahkan kepada orang yang alim, orang yang soleh untuk menikahkan anaknya. Dia boleh menulis. Saya nikahkan putri saya, atau saya minta perwakilan nikahkan putri saya dengan fulan bin fulan, dengan mas kawin tersebut, sebagai muwakil, sebagai seorang yang diwakilkan. Itu boleh. Minta diwakilkan kepada fulan atau minta kepada wali hakim. Kalau misalkan seandainya masih bisa berbicara, dia pendengarannya tapi kurang, masih bisa bicara, dia boleh berbicara pakai bahasa isyarat. Kalau misalkan orang tuanya pengen banget menikahkan anaknya. Tetapi kalau misalkan seandainya keterbatasan dan ada kekurangan, ada uzur syar'inya, maka alangkah baiknya serahkanlah kepada wali yang lainnya. Karena orang tua boleh menyerahkan kepada adik laki-lakinya, ataupun kakak laki-lakinya, ataupun anak laki-laki yang tertuanya, yang dia udah balik, dia dewasa, dia ngerti agama, atau ke orang yang alim, orang yang saleh, minta tolong untuk nikahkan anak saya. Itu diperbolehkan. Biar yang orang yang alim itu, yang saleh itu menjadi muwakil. Jadi muwakil. Inilah yang harus diperhatikan, karena syarat nikah itu harus dengan wali, minta izinlah dengan walimu sehingga menjadi kebaikan dan keberkahan. Ketika engkau tidak mendapatkan izin daripada walimu, maka engkau tidak akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ustadz Maulana ditambahkan, silakan Ustadz. Apa maksudnya? Isyarat, bahasa isyarat. Nah, nggak ngerti. Bisa sambil ngomong aja Pak, ini sepi banget di pas studio Pak. Iya. Jadi betul kata Habib tadi, mohon izin tanpa menggurui, yang tidak boleh jadi wali kalau dia murtad. Orang tua yang murtad keluar dari Islam itu tidak bisa menikahkan anak perempuannya. Tidak bisa. Nah, dalam posisi ini dia cuma keterbatasan karena tidak bisa ngomong dan tidak bisa mendengar. Tapi dia paham. Kecuali kalau dia gila. Nah, kalau dia paham, jadi aman untuk bisa menikahkan anak perempuannya. Dengan cara apa? Boleh dia langsung dengan menggunakan bahasa isyarat, atau boleh menunjuk orang lain untuk menikahkan anaknya. Itu jawabannya boleh. Jadi tidak ada masalah. Aman ya. Jangan pernah menghalangi. Karena hukum syariat ini sah tidaknya diatur oleh ilmu fikih. Iya. Kemudian kita butuh keberkahannya, kemuliaannya, itu adalah ilmu akhlak adab. Dan dari sini kita bisa belajar ada keinginan seorang orang tua untuk menikahkan anaknya. Kalau dia kekeh mau nikahkan, ya panggil ahli bahasa. Ya bahasa isyarat itu boleh. Yang penting paham. Dan diyakinkan. Yang mana rukun nikah kan ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, dan ada ijab kabulnya. Itu yang paling penting, 5 syarat ini. Rukun menikah itu. Makanya mohon maaf, tapi ingat dari 5 rukun ini harus ada syarat-syaratnya. Nah, yang ditanyakan Bapak adalah walinya. Maka wali itu syaratnya harus Islam dan berakal dan seterusnya. Mohon maaf tanpa menggurui, jangan pernah menghalangi pernikahan orang. Udahlah, ayo kita cari jalan yang terbaik untuk bisa terjadinya syariat Islam ditegakkan. Pak, mau tahu nggak informasi yang menarik? Mau.
Mau tahu? Mau. Ini ada informasi, ini buat jamaah di rumah, ada informasi yang akan disampaikan oleh Mas Fadli. Silakan Mas Fadli.